Oke, saya akan menjelaskan terkait model deployment. Jadi, model deployment ini merupakan tahap akhir dari rangkaian proses pembangunan model prediksi, gitu ya. Jadi setelah suatu model dibangun, maka tahap terakhir adalah launching model. Jadi modelnya di-deploy ke suatu sistem sehingga nanti model itu siap untuk bekerja. Artinya dia siap untuk menerima input, memprediksi, dan mengeluarkan output hasil prediksi. Nah, pada kasus ini kita akan melakukan 3 hal. Yang pertama, model production, kita akan bangun modelnya. Lalu kedua, kita deploy model. Dan terakhir, kita akan coba tes apakah model yang kita deploy itu bekerja atau tidak. Nah, yang pertama kita akan bangun model. Kita buka Jupyter Notebook. Nah, untuk kasusnya kita akan ambil kasus yang sederhana, yaitu terkait dengan sistem klasifikasi untuk jenis bunga iris. Jadi, kasus iris ini adalah kasus yang paling dasar yang biasa digunakan untuk memperkenalkan kasus klasifikasi. Jadi pada dasarnya pada kasus ini kita memprediksi 3 varian dari iris flower. Yang pertama Stosa, Virginica, dan versicolor. Nah, ketiga varian iris ini akan coba diprediksi berdasarkan 4 variabel. Di sini ada bagian petal. Petal itu bagian kelopak yang besarnya, lalu ada sepal ya. Lalu bagian petal itu yang bagian kecilnya gitu. Nanti di sini tipe dari iris ini akan diprediksi dengan menggunakan panjang sepal atau sepal length, lalu lebar sepal atau sepal width, lalu panjang petal, petal length, dan lebar petal atau petal width. Jadi dari 4 variabel ini kan kita akan prediksi kira-kira suatu sampel tertentu itu tergolong Stosa, Virginica, atau versicolor. Oke, karena ini kasus yang basic ya, maka datasetnya biasanya sudah di-embedded dalam berbagai library, misalnya di scikit-learn atau di TensorFlow, biasanya mereka sudah memprovide dataset terkait dengan kasus iris flower. Oke, yang pertama kita akan load datasetnya ya. Di sini kita gunakan scikit-learn. From scikit-learn dataset, kita import load iris. Oke, lalu kita panggil ya iris sama dengan load iris. Oke, lalu kita print irisnya. Oke, kurang lebih ini. Jadi kalau kita load, ada yang pertama, jadi load iris ini kita load dalam bentuk dictionary. Jadi pertama ada data, isinya adalah variabel atau atribut. Di sini ada 4 kolom. Urutannya sebenarnya ada di sini harusnya. Nah, di sini urutannya. Jadi pertama sepal length, sepal width, petal length, petal width. Jadi 4 ini, kolom pertama adalah sepal length, panjang sepal, lalu sepal width, lebar sepal, petal length, panjang petal, dan petal width, lebar petal. Lalu di sini juga ada nanti targetnya. Targetnya sudah dalam bentuk integer ya, 012. 012-nya kan, dan di sini masih berurutan, maka kita harus shuffle nanti ya. Dimana 0 ini adalah Stosa, lalu 1 adalah versicolor, dan 2 adalah Virginica. Oke, maka di sini kita definisikan X-nya itu adalah, atau atributnya itu adalah data yang ini. Lalu Y-nya atau targetnya itu adalah target. Oke. Jadi di sini kita definisikan X itu adalah iris data, lalu Y-nya adalah iris target. Oke. Nah, lalu kita split ya. Sebenarnya pas kita split itu sebenarnya sudah di shuffle gitu. Nah, untuk split ini kita panggil fungsi dari escalon ya. From escalon model selection. Kita import train test split ini. Oke, nah lalu kita panggil train test split kurung, biar kalau kita ingin melihat dokumentasinya, tangannya shift tab, sini ada klik plus. Nah, nanti kita lihat cara pakainya ini ya. Nah, ini translate, kita tinggal copy biar cepat. Copy,
Oke, lalu kita paste di sini. Ini jadi extend bagiannya kayak gini. Test size-nya misalnya ikutin ya, berarti 1:3, satu porsi untuk tes, 3 porsi, 0,33 untuk tes ya, sisanya untuk train. Kalau kita bagi misalnya ininya 0,30 ya, 7:3. Oke, kita run. Oke, kita sudah membagi data train dan tes untuk masing-masing atribut dan target gitu ya. Nah, lalu kita akan bangun model prediksi. Nah, untuk masuk klasifikasi sebenarnya banyak metode yang mungkin kita bisa gunakan ya, mulai dari yang sederhana misalnya logistic regression sampai yang advance misalnya deep learning. Nah, untuk kasus ini kita akan coba bangun model dengan metode yang intermediate lah gitu ya. Misalnya kita bangun pakai support vector machine, kita load dari Escalon, SVM, kita import support vector classification SVC gitu. Oke, nah lalu kita bangun model sama dengan oke, kita bangun model dengan SVC kurung. Oke, jadi kalau kita lihat sini sebenarnya model di sini melibatkan beberapa hyperparameter, tapi kalau kita kosongkan dalam kurung ini berarti kita menggunakan nilai default dari masing-masing hyperparameter. Tapi pada dasarnya kita bisa mengganti atau menentukan sendiri nilai parameter, misalnya C sama dengan 1, kita bisa ganti misalnya C sama dengan 10 dengan memasukkan nilai tersebut di dalam tanda kurung ini. Untuk kasus ini kita akan gunakan nilai default. Oke, setelah kita dibuatkan modelnya, kita fitting ya. Model.fit, lalu kita pakai data train untuk fittingnya. Oke, selesai. Jadi kita sudah fitting modelnya, sehingga kita sudah siap untuk digunakan. Untuk modelnya sudah siap untuk digunakan. Nah, sekarang kita cek dulu akurasinya ya, untuk memastikan bahwa model itu memang reliable. Pertama kita coba prediksi untuk data train, model.predict untuk extrain, lalu kita prediksi untuk data test juga. Oke, lalu kita cek akurasinya ya, misalnya train akurasi. Oke, untuk akurasi kita akan gunakan fungsi Escalon ya. Jadi kita load dulu from Escalon.matrix, kita import akurasi score. Oke, lalu kita hitung train akurasi score y train, y train pred, y train, y train pred. Kita copy ini, ganti tes. Oke, lalu kita print akurasi of training set man format. Oke, lalu copy. Oke, di sini kita lihat bahwa untuk training set akurasinya 99%, untuk test set 100%. Jadi ini sudah lebih dari cukup untuk menyatakan bahwa modelnya sangat akurat gitu ya. Sehingga dari hasil ini kita menyimpulkan bahwa model sudah layak untuk di-deploy. Nah, untuk deploy model kita simpan modelnya gitu ya. Nah, untuk menyimpan model kita menggunakan teknik pickling ya, pickle. Jadi kita akan save model yang ini dalam bentuk pickle file. Untuk itu kita akan gunakan library joblib ya, import joblib. Oke, lalu kita pickle
dengan mendump joblib.dump gitu ya. Lalu yang kita dump itu modelnya, lalu namanya kita simpan sebagai model.pkl, itu pickle ya. Oke, jadi kita sekarang itu sudah simpan modelnya dalam file model PKL. Jadi ekstensinya PKL itu menunjukkan tipe filenya itu dalam bentuk pickle. Nah, selanjutnya file ini akan kita load pada saat deploy model. Baik, kita sudah menyelesaikan tahap yang pertama, yaitu model production. Jadi setelah tahap ini, kita akan mendapatkan satu file, yaitu model.pkl. Jadi file ini berisi model prediksi yang sudah kita bangun dengan menggunakan metode SVM. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu model deployment. Jadi pada saat deploy model, kita akan bangun satu file Python ya, basis dengan bahasa Python, yang nantinya kita akan running secara real. Dia harusnya running secara continue ya, sehingga nanti dia siap untuk menerima input, memprediksi, dan mengeluarkan output. Oke, di sini saya akan gunakan editor Atom. Jadi kita tidak bisa gunakan Jupyter Notebook di sini karena ekstensi file yang akan kita bangun itu .py. Jadi kenapa tidak ekstensi Jupyter Notebook? Karena dia harus bisa dikompil atau dijalankan dalam sistem. Oke, saya buka Atom Editor. Oke, pada dasarnya kita bisa gunakan editor apapun ya. Nah, di sini kita akan buat file baru. Lalu saya save di directory yang sama di sini ya, model._deployment.py. Oke, jadi yang pertama kita akan gunakan library Flash ini ya untuk deployment model ini. Jadi pertama kita import from Flash, kita import Flash ini ya. Nah, lalu kita bangun aplikasinya, app sama dengan Flash kurung gitu ya. Nah, di sini kita definisikan name. Oke, maka ini kita sudah mendefinisikan pertama aplikasi dengan untuk deploy model dengan menggunakan library Flask. Lalu yang selanjutnya kita harus mendefinisikan gitu ya, bentuk dari input yang akan digunakan. Nah, di sini pada umumnya kita menggunakan input dalam bentuk JSON gitu ya. Dan sebenarnya bentuknya itu mirip sama dengan bentuk dictionary dalam Pandas. Nah, maka kita definisikan input seperti apa. Jadi contohnya misalnya kita definisikan inputnya itu seperti ini. Yang pertama misalnya sepaleng seperti ini. Lalu titik 2, value-nya misalnya 5,1 gitu kan. Terus sepalwidth titik 2, value-nya misalnya 3,5 gitu ya. Terus petalength 4 misal. Terus petalwidth misalnya nilainya 0,2. Nah, jadi sebenarnya ini nilainya saya ambil dari salah satu entry data di database Iris ya. Nah, jadi ini bentuk input yang akan dimasukkan ke dalam sistem ya, atau ke dalam yang akan diterima oleh file model._dep.py ini. Nah, karena bentuknya ini, maka sederhananya kita akan bangun fungsi untuk menerima input ini. Jadi yang pertama kita definisikan suatu fungsi untuk memprediksi gitu ya, memprediksi misalnya return prediction. Lalu inputnya itu model yang digunakan, lalu file JSON-nya. File JSON-nya itu strukturnya sama dengan ini ya. Oke. Maka yang pertama kita akan ekstrak dulu informasi di sini gitu ya. Jadi pertama kita definisikan misalnya sepaleng inilah sama dengan JSON, terus isinya adalah ini sepaleng gitu ya. Lalu biar cepat kita copy ini. Lalu sepalwidth misalnya, sepalwidth
maka isinya adalah yang ini. Lalu petalength, isinya yang ketiga ini. Lalu terakhir petal width, isinya yang oke. Jadi di sini kita sudah mengekstrak informasi dari JSON, file JSON-nya ya. Jadi kita sudah dapatkan nilai sepal-length-nya, sepal width, petal length, dan petal width-nya. Nah, lalu kita gabung dia menjadi satu list ya, agar nanti kita bisa masukkan ke dalam model ya, sehingga nanti bisa keluar hasil prediksinya apa. Jadi misalnya kita buat variabel flower, misalnya list, isinya slength, swidth, length, width gitu ya. Jadi kita sudah punya satu variabel yang isinya 4 dari atribut yang akan digunakan untuk proses prediksi. Nah, lalu sebenarnya kita bisa selanjutnya kita bisa lakukan model prediksi ya. Jadi misalnya kelas flower gitu ya, atau kelas index, karena kan keluarannya masih integer ya. Jadi kelas index sama dengan model kita gunakan untuk prediction gitu ya. Model predict gitu ya. Lalu inputnya flower. Maka ini akan melakukan 0, 1, atau 2 gitu ya. Nah, kalau return ya, atau yang di return-nya itu yang kita inginkan dalam bentuk string, artinya nama bunganya gitu ya. Maka kita bisa definisikan dulu kelas dari flower-nya. Jadi misalnya kita definisikan misalnya dalam bentuk numpy array ya, import numpy snp, definisikan numpy.array. Oke, lalu namanya Stosa, lalu versi color, lalu Virginica. Sehingga nanti yang kita return adalah kelas flower yang indeksnya kelas index. Oke, jika nanti yang di return itu Setosa, versi color, atau Virginica, bukan nilai integer 0, 1, 2 gitu ya. Nah, di sini kita sudah selesai bangun fungsi untuk mereturn suatu prediksi berdasarkan input yang didapat dari file JSON yang dilempar atau dimasukkan ke dalam sistem. Nah, selanjutnya kita buat dekorator ya. Jadi pertama kita panggil model. Jadi model di sini kan sebenarnya model yang kita bangun di tahap pertama. Jadi kita load model dengan joblib gitu ya. Lalu model sama dengan joblib.load. Lalu yang kita load adalah model.pkl yang tadi ya. Oke, jadi model ini adalah model yang sudah kita bangun di tahap pertama gitu. Kita load dengan joblib, library joblib. Oke, lalu kita bangun dekorator ya. Jadi pertama up.route, lalu alamatnya di predict, lalu metodenya kita definisikan sebagai post. Jadi artinya dia bisa melempar suatu hasil gitu ya. Nah, lalu fungsi yang bekerja untuk root ini adalah misalnya flower prediction gitu ya. Oke. Nah, yang pertama pada saat prediksi kontennya apa gitu ya. Artinya atributnya apa. Nah, atributnya itu adalah sebenarnya nilai JSON yang akan dilempar ke sistem. Jadi kita request.json.
Jadi request ini adalah salah satu sub modul yang disediakan oleh Flash, jadi kita tambahkan ini request. Nah, jadi konten ini isinya adalah ini, gitu ya. Jadi request JSON itu adalah kita merequest konten ya yang dikirim ke sistem dalam bentuk JSON. Nah, lalu setelah kita dapat konten itu sebenarnya isinya atribut, lalu kita hitung hasilnya. Hasilnya itu adalah nilai hasil fungsi dari return prediction yang atas, di mana inputnya adalah model dan konten, gitu ya. Jadi ini adalah request dan JSON itu isinya ini, kita dibilang sebagai konten, kita lempar ke fungsi return prediction ini, di mana modelnya itu adalah model yang kita bangun sebelumnya. Maka ini hasilnya adalah Antrastosa versicolor virginica, gitu ya. Oke, ini indeks 0, biar langsung nilainya. Karena biasanya ini keluarnya masih dalam bentuk list ya. Kita panggil indeks 0 biar yang keluar itu benar-benar nilai stringnya. Oke, lalu kita return. Nah, yang kita return juga sebagai JSONify. JSONify itu kita buat dia sebagai bentuk JSON. Dia juga submodul dari Flash ya. JSONify result. Ya, JSONify result. Maka nanti dia akan return sebagai dalam bentuk JSON ya, result. Lalu terakhir kita diberikan main functionnya sama dengan main apa dijalankan. Oke, jadi ini file yang harus kita siapkan untuk menjalankan model ya, atau mendeploy model. Tapi pada dasarnya deploy model ada dua jenis juga ya. Ini masih lokal. Nanti kalau yang global itu kita gunakan server yang sebenarnya. Dan sekarang banyak beberapa third party yang menyediakan server untuk deploy model, misalnya ada Heroku atau yang lainnya gitu ya. Tapi untuk kasus ini kita akan deploy untuk lokal saja. Oke, kita jalankan dia saya buka terminal ya, lalu kita jalankan ini ya, model depnya kita jalankan Python model sambil cek apakah ada error atau tidak. Model dev.py kita cek. Oke, jadi ini tidak ada error, berarti ini sudah jalan. Nah, jadi di sini kita baca warning this is a development server. Jadi memang di sini masih lokal ya. Artinya the real production development itu sebenarnya nanti levelnya global. Oke, maka dia use a production WSGI server instead. Jadi ini testing, kita nyoba testing di lokal. Ini alamatnya ya, ini alamatnya, alamat lokalnya ini gitu ya. Lalu pada saat kita jalankan sebenarnya ini servernya terus berjalan, kita bisa terminate dengan menggunakan Ctrl+C kita terminate. Oke, ini server kita jalan. Nah, selanjutnya kita akan tes server ini dengan Postman. Jadi sebenarnya banyak metodenya ya. Kita paling tidak ada 3 metode. Yang pertama misalnya kita bangun HTML, jadi nanti kita punya GUI-nya, nanti kita bisa tes langsung dengan menggunakan input via GUI. Atau kita bisa gunakan CLI ya, Command Line Interface. Jadi nanti kita bangun file Python yang lain, yang nanti dia bisa melempar input ke sistem ini. Nanti setelah itu dia akan otomatis menghasilkan mengeluarkan output dan mengembalikan ke si pengirim. Atau yang ketiga kita bisa gunakan Postman, ini yang paling sederhana ya. Jadi saya gunakan Postman. Jadi Postman kalian bisa download di web page-nya ya, Postman. Jadi Postman ini kita bisa gunakan untuk mengecek jalan atau tidaknya program yang kita buat ini. Oke, saya mulai dari awal. Pertama, ini clean all. Oke, yang pertama kita buat yang baru, new, gitu ya. Request-nya misalnya flower prediction gitu ya. Ini ya bebas ya. Lalu kita buat create collection, misalnya flower, checklist plus, oke. Ini untuk
foldernya, save to flower. Oke, kita sudah buat flower prediction untuk request. Yang pertama kita isi URL-nya. URL-nya tinggal kita copy dari alamat ini ya. Isi di sini. Ini isi di sini. Lalu ujungnya kita tambah alamat yang tadi, yang ini ya. Predict ini. Kita tambahkan ke sini. Predict gitu ya. Oke, lalu get-nya kita ganti dengan post, artinya dia akan mengeluarkan output. Nah, sekarang kita masukkan inputnya ya. Inputnya di body, row, terus teksnya ganti dengan JSON. Oke. Lalu sederhananya kita copy ini di input ini. Oke, jadi ini inputnya. Ini inputnya, ada 4 atribut dengan masing-masing nilai. Lalu kita kirim ke alamat ini. Kita send, kita cek. Oke, maka keluarnya Setosa. Jadi artinya server yang berjalan gitu ya, yang sering kita jalankan itu memang bekerja sesuai dengan yang seharusnya. Yang hal tersebut diindikasikan dengan hasil yang kita dapat di sini gitu ya. Jadi di sini kita masukkan misalnya nilai yang lain, misalnya ini kita ganti dengan 2,5, misalnya ini 1,0 gitu ya. Kita jalankan resistosa karena perubahannya tidak terlalu signifikan gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi kalau kita ingin cek apakah model yang kita deploy itu berjalan atau tidak, salah satunya kita bisa menggunakan program Postman. Nah, itu secara umum bagaimana kita deploy model. Nah, nanti real deployment-nya sebenarnya kita bisa gunakan misalnya program atau server third party ya, Heroku misalnya. Yang biasanya kita punya jatah untuk beberapa deploy gratis gitu ya. Jadi nanti kalau jumlahnya sudah masif, baru biasanya ada tarif tertentu yang harus dibayar. Tapi untuk skala pembelajaran, kita masih gunakan yang jatah yang gratisnya gitu. Oke, itu. Jadi silakan bisa dicoba ya untuk kasus yang lokal. Nanti yang masuk ke yang globalnya bisa dicoba, tutorialnya banyak di internet. Oke, itu untuk mode deployment. Semoga bermanfaat.